والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إلا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Akibat orang yang rusak wudunya. Manin taqadha wudu'u, barang siapa yang rusak wudunya, haruma alaihi arba'atu asya'a, maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama as-sholatu, sholat. Yang kedua at-tawafu, tawaf. Yang ketiga mashul mushafi, menyentuh mushaf atau Al-Quran. Dan yang keempat wa hamluhu, membawa mushaf atau membawa Al-Quran. Yang keempat macam ini apabila seseorang rusak wudunya, maka haram baginya untuk melaksanakannya. Dengan apa wudu itu bisa rusak? Ya, kemarin telah kita pelajari tentang yang membatalkan wudu atau yang merusak wudu. Yang pertama, keluar dari 2 jalan, dari kubul atau dubur, dari kemaluan depan atau dari kemaluan belakang, baik berupa cairan, berupa benda, berupa angin, darah, nanah, apapun yang keluar dari 2 jalan kubul atau dubur, itu yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu. Yang keduanya karena hilang akal, bisa disebabkan ayan, bisa disebabkan tidur, bisa disebabkan gila. Itu namanya dapat merusak wudu atau dapat membatalkan wudu. Yang ketiganya bertemu kulit antara laki-laki dan wanita, keduanya besar dan orang lain, tanpa dinding, yang dapat membatalkan wudu. Itu juga dapat merusak wudu. Dan yang keempat menyentuh kubul anak Adam. Kubul itu kemaluan, kemaluan depan, menyentuh. Kita sentuh kubul kita dengan telapak tangan kita atau dengan perut jari kaki jari tangan kita. Itu yang dapat membatalkan wudu atau yang merusak wudu. Sekarang akibatnya apa? Akibatnya orang yang rusak wudunya, itu manit taqadha wudu, barang siapa yang rusak wudunya, haruma alaihi arba'atu asya'a, maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama as-sholatu, sholat, baik sholat yang fardu, sholat sunnah ataupun sholat jenazah. Tidak boleh kita melakukannya di saat kita sedang tidak punya wudu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kamu apabila berhadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil yaitu kita punya wudu. Hadas besar yaitu kita mempunyai junub. Ya, misalnya bagi
yang sudah dewasa mengeluarkan sperma atau mani baik sengaja ataupun tidak, maka ya itu istilahnya namanya hadas besar. Hadas besar, haid bagi orang wanita, wiladah melahirkan, nifas itu adalah yang disebabkan hadas besar. Jadi seseorang yang mempunyai hadas kecil dan yang mempunyai hadas besar, maka diharamkan untuk melakukan ibadah sholat. Jadi kalau hadas kecil yaitu berwudu. Jadi kita harus angkat ya hadis itu dengan wudu. Nawaitu rafal hadasil asgori. Aku niat mengangkat hadas kecil. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi kita angkatnya dengan apa? Dengan berwudu. Jadi kita di sini, makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kalau bisa kita jangan sampai lepas wudu kita. Kalau kita lepas wudu kita, namanya kita orang yang punya hadas kecil, nggak boleh sholat. Ya nggak boleh sholat sunnah, sholat yang fardu, sholat jenazah juga nggak boleh. Karena kita punya hadas. Kita angkat hadas kecil kita dengan berwudu. Begitu pula hadas besar seperti tadi. Bersenggama bagi suami istri, mengeluarkan sperma, baik laki ataupun perempuan, haid, wiladah melahirkan, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, itu semua yang menyebabkan hadas besar, tidak bisa diangkat dengan wudu. Karena wudu pekerjaan mengangkat hadas kecil. Kalau mandi hadas besar, kita harus itu namanya mengangkat hadas besar dengan mandi hadas besar. Jadi caranya kita mengangkat hadas besar yaitu dengan mandi, tidak dapat dengan wudu. Jadi di sini diharapkan seseorang apabila sudah rusak dia punya wudunya untuk melakukan ibadah sholat, baik itu sholat yang fardu, sholat yang sunnah ataupun sholat jenazah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di mana hadis sahihnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian idza ahdasa, apabila dia mempunyai hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu, baru istilahnya dia boleh sholat.